Bab 16. Pembohong semua orang. Di Plaza Redleaf Town yang bising, kilatan cahaya putih muncul. Setelah itu, tokoh-tokoh pemain muncul satu persatu. Para pemain ini adalah anggota Shadow yang dihidupkan kembali. Orang-orang ini memiliki ekspresi sedih dan sangat tertekan di wajah mereka. Tidak ada yang bisa mengalahkan rasa sakit dan terjerat perasaan karena baru saja mendapatkan sesuatu, kemudian kehilangannya lagi. Beberapa saat yang lalu, mereka masih bermimpi menjadi tiran Redleaf Town. Level mereka meningkat rasanya seperti terbang. Namun, pada detik berikutnya, mereka mati. Level dan skill-skill mereka tidak hanya menurun, tetapi pengalaman yang mereka miliki di level 1 juga lebih rendah dari sebelumnya. Mereka jauh lebih buruk dibandingkan dengan pemain rata-rata. Ekspresi Flaming Tiger setelah dihidupkan kembali bahkan lebih marah. Matanya sendiri bisa memakan seseorang hidup-hidup. Sistem pemain Ye Feng telah membunuhmu. Kamu akan dihidupkan kembali di Redleaf Town setelah 3 detik. Pada saat yang sama, kamu akan kehilangan 1 level, dan semua keahlian keterampilanmu akan berkurang sebesar 100 poin. Kamu Feng, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku pasti akan membuatmu berharap untuk mati. Flaming Tiger berteriak marah setelah melihat angka-angka yang ditampilkan oleh sistem. Tindakannya telah menyebabkan pemain lain dengan cepat menghindarinya, tidak berani melihat orang gila ini. Setelah mencurahkan sebentar, Flaming Tiger memerintahkan anggota Shadow lainnya untuk memeriksa tas mereka, memeriksa barang-barang yang mereka jatuhkan. Meskipun kematian ini menyebabkan kerugian besar bagi semua orang, tidak hanya EXP yang didapat dari membunuh kobold. Ada juga jarahan, ini juga satu-satunya hal yang bisa membuat mereka bahagia. Paling tidak, mereka tidak sibuk sendiri untuk apa-apa. Ketika Flaming Tiger melihat ke dalam tasnya, rasa manis tiba-tiba masuk ke tenggorokannya lalu dia memuntahkan seteguk darah. Sekaligus, segera, kita menuju ke Dark Moon Valley sekarang. Aku harus membunuh anak itu. Flaming Tiger berteriak, kemarahannya mencapai ke langit. Buku keterampilan yang ia rencanakan untuk digunakan untuk mengejek si Feng sudah pergi. Itu adalah keterampilan yang sangat langka untuk pendekar pedang, dan itu juga item paling berharga yang mereka dapatkan dari menggiling kobold. Sekarang itu hilang. Namun, hal yang paling tidak termaafkan adalah bahwa buku keterampilan telah jatuh ke tangan si Feng. Pada akhirnya, semua upaya Flaming Tiger telah menjadi keuntungan si Feng. Ini adalah sesuatu yang tidak akan dia toleransi. Kebenciannya adalah sesuatu yang tidak bisa diselesaikan, bahkan jika dia membunuh si Feng kembali ke level 0. Anggota Shadow lainnya tidak mengerti apa yang terjadi pada Flaming Tiger. Pergi untuk mencari si Feng sekarang hanyalah usaha yang sia-sia. Tak seorang pun akan cukup bodoh untuk menunggu mereka membalas dendam. Si Feng pasti akan menyelinap pergi, mencibir mereka di tempat lain. Pada saat ini, sistem komunikasi Flaming Tiger berdering. Siapa ini? Menggangguku saat ini, apakah kamu mencoba untuk mati? Flaming Tiger mengutuk setelah panggilan tersambung. Flaming Tiger, emosimu sudah bertambah setelah tidak bertemu selama sehari. Suara di sisi lain sedingin es, seolah-olah sedang marah besar. Flaming Tiger merasakan keakraban dari suara itu. Ketika dia menemukan identitas yang sesuai dengan suara itu, wajahnya tiba-tiba berubah sangat buruk. Kakak Zhang, itu adalah kamu. Saat ini aku sedang mendidik bawahanku. Aku tidak pernah berpikir Brother Zhang akan menghubungiku. Saudara Zhang, tolong jangan pikirkan itu. Aku tidak berbicara tentangmu sekarang. Petik 2. Cukup, aku sudah tahu tentang masalahmu. Hanya dengan melihat kerusakan yang kamu sebabkan terhadap pengembangan Shadow di Redleaf Town, melihat apa yang telah kamu lakukan yang telah dicapai terhadap pengembangan Shadow di Redleaf Town, aku akan segera mendatangimu. Mulai sekarang dan seterusnya, kamu tidak harus terus menjadi ketua tim Redleaf Town. Silent Rain, Elementalis tim akan mengambil alih sementara. Jika kamu masih belum level 2 pada saat aku tiba di Redleaf Town, maka kamu bisa saja tersesat. Shadow tidak membutuhkan sampah. Petik 2. Flaming Tiger menjadi tidak bersemangat setelah mendengar kata-kata ini. Kebenciannya pada si Feng tidak akan pernah hilang, bahkan oleh 5 danau dan 4 lautan.
Sementara itu, di Dark Moon Valley, Si Feng dan Blackie mengambil drop dari anggota Shadow. Si Feng saat ini memegang buku keterampilan yang dijatuhkan oleh Flaming Tiger. Flaming Tiger benar-benar terlalu murah hati. Dia bahkan telah meninggalkanku barang seperti itu. Si Feng memilih untuk mempelajari keterampilan itu tanpa ragu-ragu. Bilah angin, jenis tindakan, membutuhkan sword, tingkat 1, kemahiran 0/300. Menyergap musuh di luar 5 yard dan dalam 30 yard. Kecepatan gerakan akan meningkat sebesar 40% ketika bergegas menuju target dan kecepatan serangan meningkat sebesar 20% selama 3 detik. Cooldown, 25 detik. Mobilitas pendekar akan sangat meningkat dengan keterampilan ini. Itu adalah counter yang bagus untuk rangers dan penyihir yang suka melayang-layang. Saudara Feng, biji meteorit yang kita butuhkan ada di sini. Ada juga beberapa biji perunggu. Shadow benar-benar membantu kita besar kali ini. Blackie tertawa keras. Saat dia mengumpulkan biji dari tanah, dia melihat sepotong biji hijau gelap. Mengambilnya, dia bertanya, Saudara Feng, apa ini, Star Crystal? Ketika si Feng mendengar tentang Star Crystal, dia mengabaikan biji meteorit di bawah kakinya, langsung berbalik dan berlari menuju Blackie. Sial, itu benar-benar Star Crystal. Blackie, keberuntunganmu terlalu bagus. Kamu bahkan mengambil hal seperti itu. Si Feng berkata dengan penuh semangat saat dia dengan hati-hati melihat biji hijau tua setelah menerimanya. Setiap monster di dunia memiliki peluang menjatuhkan Star Crystal. Peluangnya 1.000.000 banding 1. Mungkin itu sampah bagi orang lain, tetapi bagi si Feng, itu adalah harta yang sangat berharga. Itu juga hal yang paling dia butuhkan. Saudara Feng, untuk apa Star Crystal ini? Blackie bertanya dengan rasa ingin tahu. Si Feng biasanya tenang dan acuh tak acuh. Reaksi yang begitu bersemangat darinya menunjukkan betapa berharganya Star Crystal. Ini untuk makan, tapi bukan untuk pemain. Si Feng sedikit tersenyum tetapi tidak melanjutkan menjelaskan sambil menyimpan Star Crystal. Ini untuk makan, Blackie sedikit bingung. Siapa yang mau makan batu? Namun, si Feng pasti memiliki alasan sendiri untuk tidak menjelaskan, jadi Blackie tidak terus bertanya tentang hal itu. Sesaat kemudian, semua item yang jatuh dikumpulkan. Mereka telah menerima total 14 keping biji meteorit dan 32 keping biji perunggu. Tidak hanya mereka telah menyelesaikan quest si Feng, mereka bahkan memiliki beberapa sisa makanan. Selanjutnya, mereka berdua tiba di bengkel. Tuan Jack, aku telah mengumpulkan biji meteorit yang kamu minta. Si Feng menyerahkan semua biji meteorit tanpa meninggalkan satu pun di belakang. Ini semua adalah item quest. Setumpuk dari mereka hanya akan menjual seharga 1 koper ke NPC. Itu sama sekali tidak berharga. Tidak buruk, anak muda. Namun, jika kamu ingin menjadi forger yang luar biasa, kamu masih perlu memiliki kekuatan yang cukup untuk mendapatkan biji berharga. Ada kepala suku kobol yang kuat. Bunuh itu untuk membuktikan kekuatanmu. Tuan Jack berkata dengan fasih sambil menyimpan biji meteorit. Sistem quest tersembunyi, Road of Forging. Bunuh kobol Chieftain di dalam Crimson Star Mine. Batas waktu 1 jam. Ketika si Feng melihat bahwa masih ada tahap kedua dari quest, si Feng berharap dia bisa mengutuk Hammer Trading. Dia telah menyebabkan masalah besar pada si Feng saat ini. Seperti yang diharapkan, semua orang akan menyimpan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Tidak ada yang bisa dipercaya. Semua orang pembohong. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, Hammer Trading tidak menyebutkan tahap kedua dari quest. Sekarang tahap kedua, quest yang terbatas waktu telah muncul. Itu bahkan melawan monster kepala suku. Itu bukan monster elit yang kamu temui. Seorang kepala suku bahkan lebih kuat dari elit khusus. Itu setara dengan bos dungeon. Si Feng hanya level 3, dan monster pemimpin terlalu mematikan baginya. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, Hammer Trading adalah level 16 ketika ia menerima quest. Menyelesaikan quest itu sangat mudah. Lupakan, mari kita lihat dulu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk ditipu. Namun, si Feng tidak berencana menyerah.
Bakat tempa memiliki penggunaan yang terlalu besar, dan si Feng harus mempelajarinya. Setelah itu, si Feng dan Blackie membersihkan jalan kobold saat mereka menuju ke bagian yang lebih dalam dari tambang bintang Crimson. Dibandingkan dengan kobold di pintu masuk, kobold di dalam tidak lagi level 4, mereka level 5. Mereka membutuhkan lebih banyak waktu dan energi untuk membunuh. Seringkali, kobold lain akan respawn sebelum satu terbunuh. Jika tidak ada cukup Black Steel Bear untuk mengurangi level kobold sebesar 2, maka kecepatan membunuh si Feng dan Blackie benar-benar tidak dapat mengikuti laju respawn. Setengah jam kemudian, si Feng dan Blackie tiba di bagian terdalam tambang Crimson Star. Itu adalah sebidang tanah kosong yang luas. Ada lebih dari 10 penambangan kobold untuk biji di sekitarnya. Ada sosok besar berdiri di tengah area kosong. Itu adalah kobold yang mengenakan baju besi, dan itu terus-menerus memberikan perintah kepada kobold lainnya. Kobold Chieftain. Chieftain rank. Level 5. HP 2100/2100. Hanya HP-nya saja yang bisa membuat seseorang putus asa, belum lagi baju besi berat yang dikenakan pada kepala suku kobold, pertahanannya pasti tinggi. Itu hampir mustahil untuk serangan tipe fisik untuk menyebabkan banyak kerusakan. Selain itu, monster Chieftain Rank memiliki kecepatan pemulihan 2% HP setiap 5 detik saat berperang. Itu berarti kepala suku kobold akan memulihkan 42 HP setiap 5 detik. Itu bukan angka untuk dipandang rendah. Seorang pemain level 5 rata-rata dengan kerusakan tipe fisik bahkan mungkin tidak dapat menangani 42 kerusakan dalam 5 detik. Adapun menggunakan bom asap untuk membunuh kepala suku kobold dengan aman, itu benar-benar mustahil. Jangkauan penglihatan monster kepala suku sangat luas. Bahkan seorang kobold akan memiliki jangkauan penglihatan 55 yard. Menggunakan bom asap untuk mengurangi visinya hingga 10 yard masih akan tersisa 45 yard. Bahkan untuk ranges yang memiliki jarak tembak terjauh 40 yard, itu tidak cukup. Si Feng memikirkannya berulang-ulang saat dia melihat kepala suku kobold di depannya, tertawa tanpa daya, apakah aku benar-benar harus menggunakan itu?